Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Oktaviani Putri dengan C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu konsep dasar penelitian, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada paradigma penelitian, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada jenis paradigma penelitian. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar penelitian. Nah, apa sih itu penelitian? Jadi penelitian itu merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang tentunya dapat diandalkan kebenarannya. Nah, metode ilmiah itu sendiri yaitu langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan penelitian untuk pemecahan masalah. Nah, karakteristiknya yaitu kritis, analitis, logis, objektif, konseptual, empiris, serta sistematis. Nah, penelitian sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tujuannya dan berdasarkan metodenya. Nah, jika berdasarkan tujuannya itu ada tiga, yaitu penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau dorongan pendukung. Nah, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, itu penelitian untuk mengembangkan produk hingga memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada penelitian tindakan, yaitu penelitian untuk digunakan sebagai pemecah masalah. Nah, sedangkan penelitian berdasarkan metodenya itu ada 4, yaitu ada penelitian historis, yaitu penelitian yang meliputi penyidikan terkait kejadian yang telah lalu untuk tahu sebab, dampak, atau perkembangannya. Nah, yang kedua itu ada penelitian deskriptif, yaitu meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang ketiga itu ada penelitian korelasional, yaitu menentukan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu penelitian kausal komparatif dan eksperimen, yaitu penelitian untuk mengukur hubungan dua variabel atau lebih untuk melihat hubungan dua arahnya. Nah, kemudian ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, jadi di sini tujuan penelitian itu ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Nah, kalau secara umum itu tujuannya itu meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah pendidikan dan meningkatkan daya nalar untuk mencari jawaban permasalahan. Sedangkan secara khusus itu untuk membentuk kemampuan dan keterampilan untuk menggunakan rancangan-rancangan statistik penelitian yang tentunya berpedoman dengan pemecahan masalah yang sedang diteliti. Nah, ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai paradigma penelitian. Jadi, menurut Sugiono, paradigma penelitian itu adalah sebuah pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti, di mana hubungan antar variabel tersebut harus dapat menjawab jenis dan jumlah rumusan masalah penelitian, serta variabel tersebut dapat menentukan hipotesis dan teknik analisis yang digunakan. Nah, paradigma penelitian ini dapat menjadi metode yang menarik bagi para peneliti dalam melakukan penelitian. Karena apa? Karena selain membuat arah penelitiannya itu menjadi lebih jelas, juga membantu dalam pembentukan sudut pandang terhadap fakta, ilmu, dan juga teori. Nah, selain itu juga dapat membuat peneliti itu memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan, perilaku, atau hasil karya yang dijadikan sebagai fokus penelitiannya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai jenis paradigma penelitian. Nah, jadi paradigma penelitian itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif dan yang kedua ada paradigma penelitian kualitatif. Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang paradigma penelitian kuantitatif, di mana paradigma ini merupakan penelitian yang memiliki jumlah dalam penelitiannya itu baik dari jumlah yang besar atau yang kecil itu dijabarkan dalam bentuk angka. Nah, jadi dalam komponen penelitiannya itu baik besar atau kecil itu dalam bentuk angka dan merupakan bagian utama dari sebuah penelitian kuantitatif. Nah, adapun pendekatan yang dipakai yaitu yang pertama ada pola pikir.
Pola pikirnya itu yaitu deduktif, artinya itu dia pola pikir rasional empiris yang menjelaskan sebuah fenomena dari umum ke khusus dulu. Kemudian logika yang digunakan yaitu jenis positivistik, yang artinya itu menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif, pandangan, opini. Jadi logikanya itu logikanya itu adalah logika yang objektif, artinya berdasarkan kenyataan atau real lapangan gitu. Nah, seorang peneliti itu juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Nah, penelitian kuantitatif ini juga memiliki tujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Nah, kedua yaitu paradigma penelitian kualitatif, di mana paradigma penelitian jenis ini itu lebih menekankan pada proses penelitian dibandingkan dengan hasil, karena prosesnya itu menjadi hal yang harus diperhatikan, di mana peneliti itu menempatkan diri seobjektif mungkin agar data yang dikumpulkan itu menjadi data yang mampu dipertanggungjawabkan. Nah, untuk pendekatannya sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama ada pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang melibatkan peran peneliti untuk memahami arti dari peristiwa yang terjadi dan mencari tahu pengaruh hal tersebut dengan objek utamanya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan interaksi simbolik, yaitu pendekatan yang beranggapan bahwa manusia itu membentuk makna melalui proses komunikasi dan berfokus pada konsep diri dan juga persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksinya dengan individu lainnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan etnometodologi, di mana pendekatan ini melibatkan orang-orang yang berada dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat itu dan lebih berfokus pada bidang kajian yang diteliti. Nah, sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.